menurut Islam sendiri itu seperti apa? Islam itu Berpolitiknya itu harus bagaimana sih? Jadi, nah dari perspektif Islam sendiri pemimpin yang ideal itu seperti apa sih? Ya. Asik sudah ini. mengarah seperti itu. Halo sahabat catatan jurnalis. Terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Waduh, memang nih bro, akhir-akhir ini beberapa minggu terakhir ini memang saya asik-asik nih diajakin ngobrol soal perpolitikan. Nah, tapi di tengah perpolitikan itu juga kita harus ada etikanya nih. Nah, etika ini berkaitan dengan adab, dan adab ini berkaitan juga dengan kebudayaan, dan juga bagaimana kita cara bertoleransi terhadap umat beragama, ya kan? Di tengah situasi politik seperti sekarang ini juga kita harus bisa lebih bersikap toleransi dan juga bisa mampu beradab terhadap sesama. Nah, ngobrol-ngobrol soal perpolitikan juga, saya kedatangan tamu seorang tokoh pemuda Islam nih, pemuda Muslim dari Provinsi Sumatera Selatan yang akan ngobrol sama saya hari ini tentang bagaimana situasi perpolitikan di tengah agama. Tamu saya hari ini adalah Ustadz Doni Meliando. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini suara nih Ustadz, agak deketin nih suaranya nih biar Ya. teman-teman sahabat catatan jurnalis ngedenger nih apa yang diskusi kita hari ini. Baik. Ustadz, ini sehari-hari kesibukannya apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehari-hari kita mengelola lembaga pendidikan juga, Lembaga pendidikan. pendidikan Islam, dan saat ini lagi merintis pondok pesantren Mahat Robbani di Mata Merah. Subhanallah, wih luar biasa ini. Ya, ya. Itu gimana nih? Bisa merintis pondok pesantren ini di sana itu ceritanya? Ya, jadi memang dari dulu sejak kita pengabdian di pesantren punya niat untuk membuat pesantren agar pendidikan ini lebih maksimal dengan diasramakan ya di 24 jam, sehingga kita lebih maksimal melatih mereka bukan saja ilmu yang kita sampaikan tetapi mental dan jiwa. Nah, mental ini yang susah dan sulit didapat kalau tidak totalitas. Kalau tidak totalitas, itulah Ya. kenapa Ustadz Doni membuat pondok pesantren. Iya, benar. Wih. Alhamdulillah. Jadi sama-sama kita doain teman-teman bahwa semoga pondok pesantrennya ini lagi proses pembangunan juga ya. Iya, lagi proses. Wih, boleh juga dong mau donasi ke sini ya. Nomor ini ya. Oh, boleh ditanya di sini gitu ya. Oke, siap. Iya, iya, iya. Kita ngobrol balik lagi ke tema kita tadi nih Ustadz. Baik. Jadi di tengah situasi seperti sekarang ini terkadang ini agama menjadi salah satu yang memang harus disikapi dengan benar-benar bijak dan dingin Iya. di tengah perpolitikan nih. Kalau Ustadz Doni sendiri bilang itu seperti apa? Jadi kalau kita bicara Islam itu ya sempurna kafah. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sangat sempurna. Apalagi ini bulan Maulid ya. Jadi Rasul tidak hanya bicara tentang keluarga, tidak hanya bicara tentang bagaimana bertetangga, bermasyarakat. Lebih jauh Rasul membangun peradaban. Lebih jauh lagi membangun masyarakat negara, tapi peradaban yang sampai hari ini 1400 setelah Rasul, ya, peradaban itu masih kokoh dan kuat, yaitu Islam. Masih kokoh dan kuat Ya. itu Islam. Nah, tapi di tengah situasi seperti sekarang ini terkadang ada hal-hal yang memang harus disikapi dengan bijak. Ya. Ya, kita anggap saja misalnya perpecahan-perpecahan di sana sini yang mengatasnamakan agama. Itu menurut Ustadz sendiri seperti apa? Bagaimana? Kalau mereka berislam dengan baik, berislam dengan benar, maka dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi contoh gini, banyak stigma buruk ini selalu disematkan kepada umat Islam. Sementara ya kan tidak seperti itu. Ya, contoh yang secara internasional ISIS gitu. Iya. Ingin mendirikan negara Islam tetapi dengan tidak cara Islam. Ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu rahmatan lil alamin. Kalaupun ada, itu oknum. Mereka tidak tuntas ya belajar dan memahami agama Islam itu sendiri.
atau ada kelompok tertentu yang ingin memang sengaja merusak citra Islam itu sendiri. Iya. Jadi sesama Muslim saja, kalau Rasul itu sangat luar biasa. Ya, di luar Islam pun Rasul menghormati. Karena kita ini kan diikat dengan yang pertama adalah ikatan ukhuwah Islamiyah. Ini kita sesama Muslim ini ikatan yang paling kuat itu ukhuwah Islamiyah. Lalu sesama anak manusia yang dilahirkan sama-sama manusia, kita diikat dengan ukhuwah basyariah. Jadi hak-hak manusia tetap kita harus penuhi. Ya kan, tidak serta-merta karena beda keyakinan, beda suku, beda agama, beda ras, lalu kita seenaknya saja, tidak. Iya. Itu semua diatur oleh Rasulullah SAW. Iya. Lalu bagaimana kita menyelaraskan antara perpolitikan secara Islam dengan kondisi seperti sekarang ini? Ya. Ustaz? Ya, artinya banyak kita lihat. Kadang-kadang kan kita minta maaf nih, kadang-kadang ada yang membawa-bawa agama, Betul. ada yang membawa-bawa suku, ras, Benar. sehingga timbul perpecahan-perpecahan di mana-mana yang memang harus disikapi. Menurut Islam sendiri itu seperti apa? Islam itu Berpolitiknya itu harus bagaimana sih? sudah di prolog tadi saya katakan, Islam itu totalitas. Jadi dia masuk ke semua lini. Justru kalau kita memisahkan antara politik dengan agama, apa bedanya kita dengan sekuler kan? Atau menjauhkan agama dengan pemerintah. Apa bedanya kita dengan sekuler yang pernah dibangun di Turki ya? Nah, justru Islam itu harus masuk ke semua lini. Agar apa? Agar bisa mengerem, agar bisa memberikan yang terbaik ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya apa? Ya kita beragama Islam, berpolitik tidak ada salah. Tetapi kalau semata-mata kendaraan untuk tujuannya politik mengatasnamakan agama, ini yang hanya sebagai kendaraan, bukan implementasi sehari-harinya. Iya. Kalau kita melihat Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi, ya kan, negara yang berbinika tunggal ika, gitu kan. Nah, di tengah perbedaan ini, bagaimana sih cara kita sendiri umat Islam ini bisa merangkul perbedaan-perbedaan yang ada itu? Perbedaan itu tidak bisa dipungkiri, ya kan. Nah, sebagai umat Islam itu sangat menghargai. Dalam urusan agama, Allah sudah katakan lakum dinukum waliyadin. Artinya agamamu ya silakan, agama kami ya silakan. Dalam konteks keyakinan jangan campur aduk. Jangan campur adukan. Ya. Tapi katanya tadi agama boleh masukkan arah politik. Itu gimana ceritanya? Ini soal keyakinan. Arti ketika keyakinan kepada Tuhan masing-masing, ini silakan masing-masing. Tapi dalam konteks muamalah kita tidak dilarang berniaga dengan non-muslim, ya kan? Bekerja sama dalam bidang muamalah, dalam berniaga, ya kan? Tidak dipersoalkan. Karena kita ini, apa kata Aristoteles itu zon politikal kan? Zon politikal. Artinya manusia yang membutuhkan manusia juga. Iya. Tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa berdiri sendiri. Harus saling membutuhkan. Wah, gitu. Iya. Jadi, nah dari perspektif Islam sendiri, pemimpin yang ideal itu seperti apa sih? Ya. Asik Sudah ini. mengarah seperti. Iya. Jadi kita mengarahkan dulu nih. Wah. Tadi kita sebutkan bahwa seperti itu kan. Ya. Nah, lalu perspektif Islam, kita mencari pemimpin yang baik menurut ajaran agama kita Islam itu seperti apa? Itu gimana, Ya, Ustaz? kalau kita melihat perspektif Islam, patokan kita jelas sifat dan akhlak Rasulullah SAW. Jadi kalau mau pemimpin yang ideal, katakan seperti itu, yang pertama yang apa yang diajarkan oleh Rasulullah ya amanah. Ya kan? Kemudian pemimpin itu ya harus amanah. Amanah. Iya, tuntas dia menjalankan. Ya, untuk apa disumpah? Kalau di pertengahan jalan dia menggunakan kekuasaan dan wewenangannya itu untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya pribadi. Artinya sudah tidak amanah, hanya di lisan saja, sumpahnya saja amanah. Lisannya tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Betul. Iya. Nah, itu yang dimaksud dengan akhlak yang Islam itu masuk di situ. Masuk di situ. Itu Iya. pertama tadi. Ya amanah. Iya. Yang kedua, selain amanah ya sidik dia. Ya, harus jujur dong. Ya kan? Katakan memang benar, katakan kalau itu salah. Nah, selain itu juga pemimpin harus punya sifat patona, kecerdasan. Jadi kalau pemimpin tidak memiliki sifat patona akan sulit mengurusi negara, mengurusi pemerintah, mengurusi masyarakat yang luas ini. Disitulah bukti kecerdasan Rasulullah. Ya, Rasulullah itu sangat cerdas.
bagaimana ketika Rasul mendiplomasikan antara kabilah-kabilah. Arab itu terkenal kabilah, kan? Kabilah. Kelompok. Ya kan, kelompok Muhajirin mengaku paling hebat, paling mulia, paling dekat dengan Rasul. Sementara kaum Ansor begitu juga. Iya. Lalu kelompok Haus, kelompok Hazrat begitu juga. Tapi Rasul mampu, ya kan, membuat kolaborasi sehingga kelompok-kelompok ini tidak merasa apa namanya dibanding-bandingkan, dibeda-bedakan. Inilah satu kepiawaian Rasulullah SAW. Dan ini dicatat oleh sejarah. Ya, seorang orientalis barat, Michael Hart, kan dia tulis 100 tokoh yang berpengaruh. Dia taruh Nabi Muhammad itu di nomor urut pertama, ya kan? Iya. Bahkan Robert S. Bella kalau salah itu pernah mengatakan tidak ada peradaban yang sangat hebat, sangat keren pada masa itu kecuali masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu. Belum Eropa, belum Amerika, tapi masyarakat Madinah atau civil society yang dibangun oleh Rasulullah ini menjadi rujukan peradaban menjadi dunia. role model peradaban dunia. Orang di luar sana saja bangga, non-muslim saja bangga kepada Rasul. Masa kita sebagai umatnya yang nanti di akhir zaman minta syafaat beliau tidak bangga? Ya kan? Tidak bangga dengan beliau. Ya, bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan khairul ummah. Kita ini umat terbaik sepanjang zaman. Kenapa terbaik? Karena di situ ada Nabi Muhammad SAW. Oke, luar biasa sekali nih. Tadi, jadi Ustaz gini, beberapa hari terakhir kemarin saya sudah sempat ngobrol dengan salah satu tokoh pemerhati demokrasi dari Sumatera Selatan. Dia menyebutkan ada beberapa tokoh calon pemimpin bangsa ini. Ada 3. Di sini peluang juga nih di segmen untuk presiden. Iya dong. Karena gini loh. Jadi dari pusat sana mereka harus melihat nih bahwa anak-anak dari Sumatera Selatan, tokoh-tokoh dari masyarakat Sumatera Selatan itu ikut memperhatikan perkembangan politik tanah air saat ini, di mana tokoh-tokoh masyarakat, di tokoh-tokoh nasional itu sudah mulai bermunculan, ya, muncul sekali. Nah, kayak kalau kemarin ada Kuyung Sapran, beberapa hari yang kemarin dia menyebutkan 3 tokoh nasional, yang lain tidak dihitungnya. Nah, kali ini saya mau tahu nih sama Ustadz Doni nih, mungkin ada referensi juga tokoh-tokoh nasional juga yang menurut perspektif Ustadz Doni yang memang bisa mencerminkan apa yang disampaikan dari awal tadi, bagaimana menjaga keseimbangan antara agama dan politik. Boleh bisa disebutkan siapa menurut pendapat Ustadz Doni? Luar biasa. Jadi memang semakin mendekat tahun politik, ya semakin panas dan hangat juga pembicaraan terkait itu. Memang harus seperti itu sih. Jadi kalau bicara tokoh sampai hari ini semua berpeluang. Semua berpeluang. Ya, tinggal bagaimana selera masyarakat sekarang. Selera masyarakat sekarang ini kan tidak lagi soal pencitraan, ya kan? Karena masyarakat udah pinter ya? Oh, udah pintar. Medsos di mana-mana. Iya. Ya, emak-emak sudah megang HP. Ini ya diskusi kan? Kita hari ini bisa dilihat di mana-mana nih kayak gitu kan. Jadi masyarakat sekarang sudah luas, masyarakat sudah cerdas. Jadi tidak akan saya kira dengan pencitraan itu sudah malak lah masyarakat. Iya, bosan ya. Bosan dengan hal-hal yang pencitraan. Nah, sekarang siapa lalu yang diinginkan masyarakat untuk menjadi the next presiden akan datang? Asik. Ini nih yang ditunggu teman-teman sama catatan jurnalis ini. Ya, walaupun Bung Reza di beberapa kota sudah mulai deklarasi sana, deklarasi sini. Betul. Tentunya ini juga menjadi perhatian ya, karena tokoh-tokoh Muslim juga ada yang bermunculan di situ. Nah, saya ini dari pemuda Sumatera Selatan yang istilahnya kan juga pemuda Sumatera Selatan, tokoh Muslim Sumatera Selatan. Harus juga dong tadi dikaitkan bahwa agama pun akan ikut ke situ ketika memang kalau tidak ikut nanti siapa lagi yang melakukan pengereman. Betul. Dari perspektif sudut pandang Ustadz Doni sendiri siapa yang kira-kira ada potensi nih kira-kira. Di sini kan kita boleh menyebutkan siapa saja nama-nama yang kita menurut perspektif kita bahwa itu berpeluang untuk menjadi calon presiden ke depan. Saya mau tahu dari Ustadz Doni sendiri siapa. Ini teman yang tunggu-tunggu nih teman-teman ini. Jadi walaupun masih beberapa tahun lagi, saya kira di media sosial, di televisi, di mana-mana sudah mulai menunjukkan tokoh-tokoh ya. Ada Anies, ada Ginanjar kan? Ganjar Pranowo ya. Ganjar Pranowo, kemudian ada Puan ya. Dan beberapa tokoh termasuk Ridwan Kamil. Tetapi sekali lagi
masyarakat sekarang ini melihat apa ya, kebutuhan masyarakat sekarang ini pertama pemimpin yang memang ucapan ya dipegang. Jadi maksudnya gini. Kalau saya melihat tadi dengan nama-nama seperti Ustaz sebutkan tadi, Ya. Siapa tadi? Anies Ya. Ganjar Pranowo, Ya, Ganjar, Puan Maharani, ya, Ridwan Kamil. Ini adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh figur publik, Ya. tokoh-tokoh publik yang memang sudah mengemban jabatan politik, Ya, Gung. baik itu sebagai kepala daerah maupun sebagai ketua DPR. DPR, betul. Nah, ini sudah punya kebijakan semua ini. Ya, betul. Nah, ini menurut Ustadz seperti apa ini? Jelas semuanya punya kelebihan ya. Iya. Artinya semuanya punya kelebihan, punya potensi masing-masing. Ya kita berkaca di 2019 ya. Jangan dilupakan basis daerah ini sangat berpengaruh. Ya, tidak perlu saya ceritakan dari 2019 dari ujung Sumatera sampai ujung dari pangkal Sumatera sampai ujung Sumatera itu kita udah tahu Iya. siapa pemenangnya. Iya. Tetapi ketika di titik masa yang paling banyak Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Barat tidak dikuasai, Iya. ya kita tahu sendiri hasilnya. Iya. Jadi sekali lagi selain tokoh, basis massa ini sangat berpengaruh. Karena ada yang 30 juta, ya kan? Ada yang sampai ya, kalau kita ini kan belasan juta kan. Iya. Ini yang menjadi catatan saya kira di semua pihak bahwa basis massa ini sangat berperan penting. Bisa saja informasi yang tidak sampai ke masyarakat bawah atau masyarakat yang tidak tahu menahu yang penting ya kan kata tokoh ini harus itu ya dia sami Gitu gitu. nawatona. Gitu ya. Karena ada masyarakat tertentu dia tidak harus mengeros cek siapa dia, latar belakang pendidikannya gimana, sepak terjangnya Seperti apa? Tidak, ada yang tidak perlu itu. Tapi itu penting. Penting. Tapi di sekelompok masyarakat ada yang lebih patuh dengan kalimat sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Jadi kalau umpamanya harus dengan kalimat sudah istikharah, sudah diputuskan, sudah ini si A, bismillah yang lain sudah. Ada kelompok seperti itu kan. Oke. Nah, Oke. Jadi saya udah tahu nih. Ya. Jadi saya sebenarnya kita pengen lebih ngobrol lebih panjang lebar lagi, Siap, Ustaz. siap. Tapi nggak seru kalau kita langsung bongkar hari ini. Ya. Karena di obrolan kita hari ini aja udah ada perbedaan sama teman saya yang ngobrol sebelumnya. Ya. Pasti itu. Jadi kita perlu panggung diskusi nanti lebih panjang lebih lebar Ya, lagi. dipanelkan. Dipanelkan biar lebih seru Ya, diskusi ini, panel. gitu kan? Siap. Jadi saya terima kasih Ustadz udah meluangin waktunya Terima untuk kasih. kita berdiskusi di sini tentang melihat pesta demokrasi di 2024 yang riak-riaknya sudah mulai Sudah dari sampai mulai. sekarang gitu kan. Artinya gini loh, perhatian dari masyarakat Sumatera Selatan terkait pesta demokrasi yang akan dilaksanakan 2024 itu juga sudah merespon sangat baik. Kayak gitu kan. Benar. Oke. Terima kasih, itu dia tadi kita sudah ngobrol bersama dengan Ustadz Doni Meliando. Saya Riza Palepi dan sampai jumpa lagi dalam kesempatan selanjutnya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Terima kasih. Menurut Islam sendiri itu seperti apa? Islam itu Berpolitiknya itu harus bagaimana sih? Jadi, nah dari perspektif Islam sendiri pemimpin yang ideal itu seperti apa sih? Ya. Asik sudah ini. mengarah seperti. Iya.